Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita lanjutkan kembali materi kita, yakni terkait tentang lingkaran. Nah, pada materi kita kali ini, yakni kita membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, seperti apa bagian-bagian lingkaran tersebut? Kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan terkait pembelajaran kita kali ini, yakni tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah adik-adik melihat materi ini, adik-adik dapat mengetahui titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring pada lingkaran, ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Titik-titik tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Artinya bahwa lingkaran itu asal mulanya dari kumpulan titik-titik pada bangun datar. Nah, titik-titik tersebut itu mempunyai jarak yang sama. Jaraknya tersebut sangat mepet, sehingga ketika kita lihat sebuah lingkaran, maka itulah yang dikatakan adalah kumpulan dari titik-titik pada bangun datar, sehingga disebut lingkaran tersebut, ya. Nah, untuk lingkaran banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti apa? Ya, seperti roda. Ya, rodanya itu bisa roda sepeda, roda motor, ataupun yang lainnya, ya. Jadi yang jelas dia berbentuk lingkaran. Kemudian jam dinding, ya. Jam dinding yang ada di rumah adik-adik. Ya, seperti itu. Dan masih banyak contoh lainnya yang terkait tentang lingkaran. Bisa, ya? Nah, materi kita yakni tentang bagian-bagian lingkaran. Seperti apa bagian-bagian lingkaran tersebut? Yang pertama yang harus kita ketahui adalah titik pusat. Nah, titik pusat itu adalah bagian lingkaran berupa sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Jadi yang maksud dengan titik pusat yang ini adik-adik, ya. Yang ini. Ini. Bisa, ya? Nah, sangat mudah sekali. Kemudian bagian lingkaran yang kedua, yaitu jari-jari atau biasa disingkat dengan R. Nah, jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga titik-titik yang berada pada lengkungan di tepi lingkaran. Panjang jari-jari pada lingkaran selalu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa jari-jari dari titik pusat ke lengkungan lingkaran, ya. Jadi yang ini dikatakan jari-jari. Ini, ya. Jadi panjangnya setiap jari-jari itu jumlahnya sama. Ya. Jumlahnya sama. Jadi terserah kalau kita buat di sini ke sini lagi boleh. Yang jelas panjangnya akan sama. Itulah yang dikatakan jari-jari. Bisa, ya? Jadi saya ulangi, jari-jari adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga titik-titik yang berada pada lengkungan di tepi lingkaran. Jadi ini yang dikatakan jari-jari. Ini. Oke. Selanjutnya, bagian lingkaran yang ketiga, yaitu busur. Nah, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, busurnya itu yang ini, ya kan? Kita sering melihat seperti apa itu busur, ya. Biasanya digunakan pada saat memanah, ya. Ya. Nah, kalau kita melihat memanah, ya, cara memanah itu akan terbentuk sebuah busur. Nah, busurnya yang ini. Ini yang dikatakan busur. Bisa, ya? Yaitu garis lengkungnya pada lingkaran. Oke? Bisa dipahami, ya, adik-adik?
Selanjutnya kita masuk pada bagian lingkaran yang keempat, yaitu tali busur. Nah, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi tali busurnya itu yang ini. Yang ini tali busurnya. Ya. Ini. Jadi ini busur tadi, sedangkan ini tali busurnya. Oke? Oke. Selanjutnya kita masuk pada yang kelima, bagian dari lingkaran, yaitu diameter. Nah, diameter biasa disingkat dengan D, adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Jadi ini garis lurus yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi ini titik pusatnya. Ya, dia melewatinya, sehingga dia disebut dengan diameter. Ingat baik-baik garisnya. Kalau yang tadi adalah tali busur, dia tidak melewati titik pusat, sedangkan kalau dia diameter melewati titik pusat. Ya, jangan sampai salah. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Jadi juringnya itu yang maksudnya adalah yang diarsir warna merah. Ini ya, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Busurnya yang mana? Yang ini. Yang ini adik-adik. Kemudian dua jari-jari. Jadi jari-jari pertama yang ini. Kemudian jari-jari yang kedua yang ini. Ya. Oke. Bisa ya? Sangat mudah sekali. Selanjutnya tembereng. Nah, tembereng beda dengan juring. Nah, kalau tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang ini. Jadi garis daerah yang dibatasi yang saya sudah arsir warna merah itulah disebut tembereng. Ya. Nah, ini adalah yang dibatasi dengan busur dengan tali busur. Di dalamnya itu disebut tembereng. Bisa ya? Yaitu bagian-bagian dalam lingkaran. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika masih kurang paham, nanti ditonton terus materinya, ditonton berulang-ulang. Dengan ditonton berulang-ulang, adik-adik bisa lebih memahami materi yang saya berikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.